Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alfilani Arwanto, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pasca sarjana, akan menjelaskan pertemuan ke-7 dari metode penelitian yang berjudul data serta pengolahannya. Definisi dari pengumpulan data. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada di dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Pentingnya data dan pengolahannya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut yang dinamakan dengan hipotesis. Untuk membutuhkan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara mendalam. Jadi, pengumpulan data dapat kita simpulkan yaitu data yang telah terkumpul perlu diolah dahulu dengan tujuan menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, kemudian disajikan dalam susunan yang rapi dan baik, serta kemudian dianalisis. Metode pengumpulan data ada 4. 1. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kedua, yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara terbagi 3, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang ingin ditanyakan kepada responden. Jadi materi yang akan ditanyakan sudah tersusun rapi atau sudah tersistematis sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun secara sistematis dan spesifik. Peneliti hanya memerlukan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakannya. Ketiga, yaitu observasi. Metode pengumpulan data tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi. Metode ini cocok digunakan apabila tujuan peneliti untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan dengan responden yang tidak terlalu besar. Untuk kelemahan metode ini adalah peneliti tidak dapat memperoleh data yang mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam suatu peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan secara langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Ada 2 macam dari studi dokumen ini, yaitu dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang tertulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder, dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam yang diamati dan digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dan mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dapat kita simpulkan instrumen penelitian ini: 1.
Analisis variabel penelitian yakni mengkaji variabel menjadi sub penelitian sejelas-jelasnya sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang ingin diteliti atau yang diinginkan peneliti. Yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel atau indikator-indikatornya. 3. Peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Keempat, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Dan terakhir, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau memperbaikan isi dan redaksi bahasanya. Pentingnya analisis dalam suatu penelitian. 1. Memberi pemahaman pengumpulan data mengenai dinamika penerimaan dan stakeholder. Yang kedua, membantu memberi klarifikasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Analisis itu dapat dilakukan dengan diskusi refleksi melibatkan individu yang terlibat dalam kegiatan. Tahapan ini dapat dilakukan seiring dengan mendiskusikan instrumen pengumpulan data dan teknik pengolahan pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian, data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Arikunto, instrumen penelitian adalah sesuatu yang penting dan strategis kedudukannya dalam pelaksanaan penelitian. Untuk itu, instrumen penelitian menempati kedudukan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini tidak lain karena keberhasilan sebuah penelitian dipengaruhi pula oleh instrumen yang dipergunakan. Kualitas data sangat menentukan kualitas penelitian. Kualitas data tergantung pada kualitas alat instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pada dasarnya, kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian. 1. Instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Kedua, instrumen yang digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Ada beberapa hal yang penting dalam menyusun instrumen. Menurut Nana Sujana, dalam menyusun instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, item dalam instrumen penelitian. Keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas dan lain-lain, serta jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Dan terakhir, mudah dan praktis digunakan dalam akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Sarana instrumen penelitian ada 3, yaitu angket, daftar cocok, dan skala. Angket merupakan daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberi bersedia memberi respon yang baik. Angket dibedakan menjadi 3, yaitu angket terbuka, tertutup, dan campuran. Yang kedua itu daftar cocok. Ini hampir sama dengan angket tertutup karena hanya tinggal memberi tanda pada tes yang diberikan terhadap jawaban keadaan kita. Bedanya dengan angket, checklist dibuat sedikit lebih sederhana. Sedangkan yang ketiga yaitu skala menunjuk pada sebuah instrumen pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok, tapi alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala banyak digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian dan kejiwaan. Jenis-jenis instrumen penelitian ada 3, yaitu tes. Tes yaitu suatu alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban baik secara tulis maupun lisan. Kedua yaitu kuesioner. Instrumen penelitian dalam bentuk penyataan yang biasa dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain.
yang dilakukan secara tertulis. Dan apabila dilakukan dengan menggunakan lisan, maka disebut wawancara. Atau lebih baiknya ini digabungkan antara lisan dan tulisan untuk memperkuat data. Dan yang terakhir yaitu skala. Skala merupakan alat untuk mengukur nilai atau keyakinan, sikap, dan lain hal-hal yang berkaitan dengan personologikalnya. Cara menyusun instrumen yaitu bertolak dari variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya. Selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Indikator ini dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk mudahnya penyusun instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Itulah materi pertemuan ke-7 dari metodologi penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.